Kerusuhan supporter sepak bola terjadi pasca pertandingan Liga 2 antara Gresik United melawan Deltras Sidoarjo. Memaksa masuk untuk ke dalam stadion namun dihalau oleh petugas kami. Kerusuhan pecah di markas Arema di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Bentrokan terjadi antara pendukung Arema dengan polisi yang menembakkan gas air mata. Halo semuanya, saya Novel Koyum. Saya mengangkat tema olahraga yaitu sepak bola. Saya membuat tugas video ini sebagai bentuk penugasan di mata kuliah perspektif global yang diampu oleh Bapak Ahmad Ruslan MPD. Saya ingin membahas terkait dengan kemajuan sepak bola yang ada di Indonesia. Memang kita harus terima bahwasanya segala sesuatu itu ada saja kurangnya dan juga ada lebihnya, ada juga faktor penghambat, ada juga faktor pendukungnya. Kalau kita berbicara tentang sepak bola yang ada di Indonesia, bisa dibilang sepak bola di Indonesia masih mengalami banyak ketertinggalan, tapi memang ada sebagian yang sedikit demi sedikit itu diperbaharui, diinovasikan, kemudian diusahakan untuk mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh elemen-elemen yang memang mempunyai tupoksi untuk memajukan sepak bola di Indonesia, katakanlah seperti PSSI atau juga presiden-presiden klub yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kualitas pemain ini menjadi kemajuan tersendiri bagi timnas Indonesia yang memang kalau kita lihat di timnas yang sekarang itu banyak sekali pemain-pemain keturunan yang ditarik oleh ketua PSSI kita yang sekarang yaitu Bapak Erick Thohir untuk membantu perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Katakanlah seperti pemain-pemain keturunan itu seperti nama Jordi Amat, kemudian Elkan Bagot, Sarjerner, terus juga Justin Hubner, dan juga pemain-pemain abroad lainnya yang didukung oleh PSSI. Pemain-pemain lokal kita seperti Sadil Ramdhani yang bermain di Liga Malaysia, kemudian Pratama Arhan yang bermain di Liga Jepang, Asnawi Mangku Alam Bahar yang bermain di Liga 2 Korea Selatan. Hal ini tentu menjadi kemajuan tersendiri bagi para pemain-pemain lokal kita, bagi para pemain-pemain timnas kita untuk merasakan atmosfer yang ada di liga-liga yang lebih maju sepak bolanya. Kemudian pulang membawa ilmu, membawa sesuatu untuk bisa memajukan sepak bola Indonesia. Kemudian dari pelatihnya kita melihat mungkin di 5 tahun belakang, 5 tahun ini ya, pelatih timnas kita yaitu Sinteyong, yang memang Sinteyong adalah salah satu pemain bola yang sudah pensiun, mempunyai kapabilitas untuk melatih di timnas Indonesia. Dan kemajuan yang kita rasakan setelah kehadiran Sinteyong sebagai pelatih kepala di timnas Indonesia adalah naiknya ranking FIFA timnas kita yang ada di ranking FIFA. Kemudian untuk fasilitas yang ada di Indonesia masih bisa dibilang ada beberapa memang yang mengalami kemajuan, ada juga yang memang biasa-biasa aja, belum ada perubahan. Seperti Stadion Batakan yang ada di Balikpapan itu masih kurang diperhatikan oleh elemen-elemen terkait yang mengurus persepak bolaan di negeri kita. Kemudian ada Stadion Jakabaring yang ada di Palembang, itu juga terakhir kita dengar setelah acara Asian Games. Sampai sekarang pun belum terdengar dan kurang diperhatikan. Kemudian yang paling ngetren juga ada stadion yang bisa dibilang salah satu stadion terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta International Stadium, yang sampai saat ini, dari awal dibangun sampai saat ini, itu sama sekali belum bisa dijadikan home base bagi salah satu klub lokal yang ada di daerah tersebut di Jakarta. Kemudian terjadi sedikit konflik politik yang membuat Jakarta International Stadium ini menjadi tidak terawat rumputnya, kemudian tidak terawat, tidak di follow up terkait dengan pembangunannya. Dan juga rumput standar FIFA yang kita punya ini juga telah diganti oleh rumput yang kurang bagus. Ini semua karena memang korban politik yang memang ikut campur dalam dunia persepak bolaan. Nah, ini harus dihindari tentunya oleh yang mengurus persepak bolaan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk sumber daya manusianya, mari kita sebut adalah supporter atau juga pendukung atau juga fanbase dari sepak bola Indonesia yang masih banyak mengalami ketertinggalan. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di Spanyol, yang ada di Inggris, yang ada di Jerman, ataupun liga-liga besar, liga-liga sepak bola lainnya, sebagai supporter yang
menjalani esensi dari supporter itu sendiri. Seperti contohnya pada saat kemarin Liga UCL Real Madrid membantai Liverpool, itu tidak ada yang baper-baperan di media sosial ataupun terjadinya tawuran ataupun dan lain sebagainya. Berbeda kondisinya dengan yang ada di Indonesia. Jika ada salah satu klub atau juga tim sepak bola yang mengalami kekalahan, maka masih banyak di antara teman-teman supporter itu yang kurang bersikap dewasa. Tentu ini menjadi perhatian untuk kita semua sebagai masyarakat dan juga tentunya sebagai kewajiban bagi elemen-elemen yang mengurus persepak bola di Indonesia, terutama PSSI dibantu oleh presiden klub atau juga ketua-ketua supporter yang ada di Indonesia untuk perdamaian untuk supporter sepak bola yang ada di negeri kita. Kemudian mungkin perspektif dari saya, jauhi sepak bola dari politik karena itu adalah penyakit.